Salam Pustaka Lestari Indonesia, mengupas budaya tradisi Indonesia. Gunung Kawi, gunung yang sangat populer di kalangan masyarakat luas ini, terletak di sebelah barat Kota Malang, tepatnya berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ketinggian Gunung Kawi kurang lebih mencapai 2.500 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi lainnya, Gunung Kawi menawarkan keindahan pegunungan yang asri dengan udara yang sangat menyegarkan. Lebih dari itu, Gunung Kawi ternyata memiliki magnet lain yang sangat kuat sebagai daya tarik. Bagi sebagian orang, Gunung Kawi dikenal sebagai simbol kemakmuran dan menjadi tujuan wisata religius untuk berziarah. Selain itu, sebagai tempat bersembahyang bagi berbagai etnis, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Dan 1830, di mana Pangeran Diponegoro ditangkap. Para laskarnya ada yang melarikan diri dan ada pula yang meneruskan syiar agamanya. Di antaranya Mbah Jugo atau yang disebut dengan Kiai Jakaria yang berasal dari Keraton Surakarta Diningrat. Beliau syiar agama ke arah timur. Syiar agama ke arah timur yaitu di Jawa Timur yang mula-mula berdomisili di Dusun Sanan, Kecamatan Gesamben, Kabupaten Blitar. Kedatangan beliau di sana disambut oleh beberapa tokoh masyarakat yang pada saat itu juga masih belum kenal benar siapa sebenarnya beliau, karena beliau juga sebagai dari buron laronnya atau buruan daripada pemerintah Belanda di zaman itu. Beliau menyamar sebagai seorang ulama yang tidak terang-terangan menyampaikan namanya. Yang pada saat itu disebutlah dirinya sebagai Jogo. Jogo itu sebetulnya sendirian dalam bahasa Sanskerta, karena pada saat itu ditanya oleh warga masyarakat atau penduduk di Sanan sana, itu dengan siapa? Dijawablah dengan nama Jogo. Menurut Bapak Kuswanto, di Gunung Kawi ini terdapat makam dua orang tokoh yang dimakamkan dalam satu liang lahat, yaitu makam Eyang Jugo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada tanggal 22 Januari 1871. Dan Eyang Sujono atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada tanggal 8 Februari tahun 1876. Mereka adalah tokoh bangsawan yang ikut menentang penjajahan di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Keraton Gunung Kawi, sebuah tempat wisata religi di Kabupaten Malang yang sudah populer dengan kegiatan mistis yang berhubungan dengan kepercayaan dan kekuatan supranatural. Tidak heran jika beberapa orang yang masih memegang kepercayaan tertentu melakukan ritual-ritual di Gunung Kawi sebagai wujud permohonan. Ritual tertentu tidak dilakukan
di sembarangan hari. Ada hari-hari sakral yang menjadi langganan, salah satunya yakni bulan Suro atau Muharram. Pesarian Gunung Kawi berada di lereng selatan Gunung Kawi, tepatnya di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Pada tempat dengan pemukiman padat penduduk itu masih terjaga sebuah kepercayaan dan tradisi yang populer dengan ritual Satu Suro. Satu Suro dipercaya menjadi hari sakral. Suro diambil dari bahasa Arab, yakni Asyuro, dan masyarakat Jawa lebih mudah menyebutnya sebagai Suro. Hal yang menarik dari adanya kirab suroan ini adalah adanya akulturasi budaya, yakni Tionghoa, Islami, dan Jawa. Dalam ritual Satu Suro, biasanya diadakan kirab budaya. Dalam tontonan ini, masyarakat disajikan aneka tarian tradisional, pakaian adat, barongsai, hadroh, dan hiburan menarik lainnya. Seperti yang kita tahu, barongsai adalah salah satu produk budaya masyarakat Tionghoa, dan hadroh lekat kaitannya dengan hal-hal yang berbau Islami. Tak hanya itu, penamaan ritual itu sendiri pun kurang lebih berasal dari perhitungan kalender Jawa. Sebagaimana ritual pada umumnya, dalam kegiatan Satu Suro ini selalu memiliki tujuan. Masyarakat meyakini ritual Satu Suro bertujuan untuk menyampaikan rasa syukur. Pada dasarnya kita kan wisata ritual, ya Mas. Jadi lokasi pertama ini yang sering dikunjungi oleh tamu adalah pesarian Gunung Kawi sendiri di makam sini, makam Eyang Jugo dan makam Eyang Raden Mandujono. Dan yang kedua adalah masjid peninggalan Raden Mandujono sebelah pesarian. Terus yang kedua adalah tempat ibadah Tridharma, Kwan Im dan Tikong, terus Jamsi. Setelah itu Masjid Agung Mandujono. Dan ini saya cerita sedikit mengenai keberadaan Jamsi, Kwan Im dan Tikong. Jadi begini, dulu salah satu murid dari Eyang Jugo itu ada yang dari Cina, bangsaan Tionghoa. Beliau ini juga ikut di padepokan Eyang Jugo, dan beliau juga membantu pembangunan seperti padepokan di Desa Samben, juga membantu pendirian makam. Dan beliau juga istilahnya juga ada pengikutnya. Nah, karena orang Chinese banyak yang datang, terus beliau membangun tempat untuk ibadah dari orang-orang Tionghoa. Pohon Dewan Daru ini adalah pohon yang ditanam oleh Raden Mas Iman Sujono, ya, yang tujuannya itu untuk, karena Dewan Daru ini adalah, kalau bahasa Chinese itu dia buah dari dewa, ya. Terus di adat Jawa juga punya kepercayaan bahwa buah ini bertuah, ya. Terus beliau menanam itu di depan pondok pesarian, ya. Sebetulnya sih tujuannya hanya untuk supaya terlihat asri, ya. Terus karena pohon ini ditanam oleh Kanjeng Eyang Mas Jono sendiri, itu kita rawat dan kita istilahnya lestarikan. Terus di situ ada kepercayaan para pengunjung bahwa buah dan daunnya itu mempunyai tuah. Sudah menjadi cerita yang melegenda bahwa pohon Dewan Daru atau Cermelondo Gunung Kawi adalah pohon sakral yang menjadi perantara kekayaan. Tak heran banyak orang yang percaya dan berebut sebagian pohon Dewan Daru yang terjatuh dengan harapan mendapat keberuntungan.
Nama Dewandaru sering muncul pada kisah pewayangan maupun cerita Jawa kuno. Merujuk pada arti secara harfiah, Dewandaru berarti pembawa wahyu dewa. Jika berkunjung ke Gunung Kawi, Anda bisa menemukan pohon Dewandaru pada komplek makam Kiai Imam Sujono dan Raden Mas Zakaria II. Baik sahabat Pustaka Lestari, demikian tadi sekelumit sejarah mengenai Gunung Kawi. Terima kasih telah menyaksikan serta menonton video ini. Mohon dukungannya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi. Kita tunggu review tempat berikutnya. Salam Pustaka Lestari Indonesia. Terima kasih.